Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, yang mengasihi, yang memelihara, dan yang setia mengajar dan mendidik kami. Saat ini dengan penuh kerendahan hati kami datang kepada Tuhan. Kami menyadari bahwa di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami butuh terus ditolong, dituntun dan diajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mohon kepada Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus berkenan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan dan pelajari bersama-sama. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan, agar apa yang telah dipersiapkan sungguh-sungguh merupakan kehendak Allah sendiri yang akan disampaikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Persiapkanlah setiap anak-anak Tuhan yang akan mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita telah memasuki bulan Oktober ya. Bulan yang di dalam kalender gereja kita diperingati sebagai bulan reformasi ya. Kalau tahun yang lalu kita bersama-sama membahas tema-tema yang terkait dengan reformasi. Sola Gratia, Sola Fide, Sola Christo, Soli Deo Gloria gitu ya. Itu berbicara tentang bagaimana reformasi teologis dilakukan saat itu. Dan pada tahun ini, di bulan Oktober ini kita masih akan berbicara tentang reformasi. Tetapi reformasi yang menyangkut kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika saya melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sebetulnya kata reformasi? Kita mungkin terlalu sering mendengar kata reformasi. Tapi kadang-kadang juga bingung ini maksudnya apa gitu ya. Nah, reformasi itu artinya perubahan secara drastis untuk perbaikan. Perubahan secara drastis untuk kebaikan. Perubahan yang drastis itu harus dimulai dari pemahaman atau paradigma berpikir yang benar. Baru kita ini bisa berubah ya. Nah, selama bulan Oktober ini kita belajar bersama-sama untuk memahami hal-hal yang terkait dengan kehidupan kerohanian kita sebagai orang percaya. Selama bulan Oktober kita akan membahas tentang pelayanan, bekerja, ritual keagamaan yang kemudian ditutup dengan bagaimana seharusnya reformasi dimulai dari hati yang kemudian mentransformasi perilaku kita. Nah, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema pelayanan tanpa sukacita. Pelayanan tanpa sukacita. Saya melihat sebuah studi ataupun research yang dilakukan oleh Barna Group dan Lifeway Research gitu ya, tentang studi alasan orang melayani gitu ya. Sebelum kita bicara tentang pelayanan tanpa sukacita, kita mau lihat dulu apa alasan-alasan yang biasanya dimiliki orang ketika mereka memutuskan untuk melayani ya. Slide-nya bisa dimunculkan. Nah, apakah Bapak Ibu bisa melihat tulisannya? Mungkin agak kecil ya. Nah, saya akan bacakan dengan cepat saja. 70% orang yang melayani itu mengatakan alasannya ingin mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperdalam iman. Jadi mereka melayani Tuhan itu alasannya karena saya mau lebih dekat sama Tuhan. Saya mau memperdalam iman ya. Kemudian 60% itu mengatakan merasa terpanggil untuk memenuhi misi gereja. 58% orang yang melayani itu merasa bertanggung jawab terhadap komunitas. Saya ini punya tanggung jawab loh untuk gereja saya. Karena itu saya harus pelayanan ya. Kemudian 54% orang yang melayani itu punya alasan
ingin memberi kontribusi yang positif. Saya ini harus berdampak, saya ini harus memberi kontribusi untuk sesama saya, untuk gereja saya, untuk komunitas saya. Kemudian 47% ingin mengembangkan hubungan spiritual melalui pelayanan. Jadi mereka itu ingin bertumbuh secara spiritual, mengembangkan hubungan spiritual melalui pelayanan. Kemudian 40% itu karena dorongan komunitas atau kelompok kecil. Kenapa kamu melayani? Soalnya diajak-ajak terus sih. Nek gak pelayanan tuh diajak terus, aku suka, ya wis lah aku pelayanan. Ya. Nah kemudian 35% itu merasa memiliki keterampilan atau kemampuan yang diperlukan. Oh, saya bisa main musik, gereja saya butuh pemusik, jadi saya pelayanan. Oh, gereja saya butuh operator LED. Saya bisa, karena itu saya pelayanan. Oh, gereja saya butuh pelayanan multimedia. Saya bisa, karena itu saya pelayanan. Jadi ini adalah beberapa alasan kenapa orang melayani. Saya tidak tahu mana alasan Bapak Ibu. Apakah ada di antara ini? Atau Bapak Ibu punya alasan-alasan yang lain yang lebih spesifik, yang bersifat pribadi. Nah, pada penelitian yang lain itu studi mengapa atau alasan apa yang membuat orang berhenti pelayanan. Kalau tadi di awal itu studi tentang dorongan, alasan kenapa seseorang melayani. Nah, berikutnya ini adalah hasil studi atau research atau survei alasan orang berhenti pelayanan. Ya. Yang pertama itu kelelahan atau burnout. Tugasnya banyak. Semua disuruh lakukan ya. Ini mungkin adalah orang-orang yang memang punya kemampuan yang baik gitu ya. Gampang dimintai tolong. Jadi ada apa-apa itu mesti dimintai tolong dulu gitu ya. Lama-lama capek, burnout gitu ya. Kemudian kepemimpinan yang buruk. Kurangnya komunikasi, rapat yang tidak efektif, kurangnya integritas para pemimpin. Ini juga bisa menyebabkan para pelayan Tuhan itu berhenti memutuskan pelayanan. Wis aku gak pelayanan, ruwet ya. Nah, kemudian alasan berikutnya kurangnya hubungan. Para pelayan sering berhenti ketika mereka tidak punya relasi yang baik atau hubungan yang baik dengan rekan-rekan pelayanannya. Jadi tidak pernah merasa menjadi bagian dari tim. Ya aku melakukan ini karena tugas aja. Tapi gak pernah merasa bahwa ini adalah tim kerja yang bersinergi untuk melakukan sesuatu. Sehingga kemudian pada akhirnya merasa menjadi orang yang bukan bagian dari tim dan memilih untuk berhenti pelayanan. Kemudian yang keempat, kekecewaan terhadap pemimpin. Waktu saya baca ini tuh saya langsung gini, waduh saya ini harus hati-hati ya. Supaya tidak menjadi penyebab orang lain berhenti melayani. Ketidaksepakatan dengan pendeta. Masalah kepemimpinan atau perasaan bahwa gereja dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Jadi ada pihak-pihak tertentu itu yang sedemikian berkuasa untuk mengatur segala sesuatu. Dan pendetanya ini kemudian nurut aja, gak sepakat, gak mau dengarkan orang lain, ngikuti yang itu saja. Jadi kemudian ada orang-orang yang merasa tersisihkan. Aku gak pelayanan wis. Selanjutnya, ya alasan yang selanjutnya. Masalah penjadwalan ya. Dikatakan bahwa ada orang-orang yang frustasi dengan jadwal pelayanan yang dikelola dengan buruk. Rasanya baru 2 minggu yang lalu loh aku itu mimpin liturgi, sekarang kok mimpin lagi ya. Atau kalau ketika jadwal itu mulai kacau, ada yang gak bisa, selalu dihubungi dulu, kamu ganti ya. Ayolah pelayanan, kamu sudah dibeli loh, harganya sudah lunas dibayar ya. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Waduh ini jadwalnya korat karet, aku terus yang jadi korban. Wah itu bisa kemudian wes aku dulu ya, aku istirahat dulu, stop pelayanan. Atau kurangnya pertumbuhan rohani. Beberapa orang berhenti melayani karena merasa aku gak bertumbuh di pelayanan ini, aku gak dapat apa-apa. Aku gak menjadi lebih baik, hidupku malah ruwet nih. Terus aku gak usah pelayanan dulu ya. Kemudian alasan yang berikutnya, merasa tidak didengar atau dihargai. Ya. Para pelayan ini merasa masukannya tidak dihargai. Kalau ada apa-apa saya ngomong gak pernah direken.
pelayanan dhewe, karep-karepmu dhewe, urusan-urusan dhewe, aku gak pelayanan. Ya. Atau mungkin yang keempat, komitmen pekerjaan atau keluarga. Keadaan pribadi seperti perubahan pekerjaan atau prioritas sering menyebabkan orang memilih berhenti pelayanan. Wah, aku punya pekerjaan baru. Kerjaanku menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Atau aku punya anggota keluarga baru. Aku lebih dibutuhkan. Jadi untuk sementara aku berhenti pelayanan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari sekian alasan ini bukan alasan yang dibuat-buat ya. Ini juga bukan alasan karena saya mau nyindir-nyindir orang tertentu. Enggak ya. Ini benar-benar adalah hasil survei. Alasan-alasan kenapa orang berhenti pelayanan. Apakah saat ini kita sedang ada dalam posisi berpikir untuk berhenti pelayanan? Ataukah saat ini kita sedang masuk di dalam jeda waktu yang kita tentukan untuk istirahat pelayanan? Ataukah saat ini kita adalah mantan alumni pelayan Tuhan? Itu artinya sudah tidak pelayanan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hasil survei ini merupakan fakta yang menunjukkan ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita itu berhenti pelayanan. Ada begitu banyak hal yang membuat kita itu bisa kehilangan sukacita saat melayani. Ketika hubungan dengan sesama rekan kerja atau sesama rekan pelayanan kita itu tidak menyenangkan, kita kehilangan sukacita dan kemudian memutuskan berhenti pelayanan. Ketika pelayanan-pelayanan yang kita persiapkan tidak berjalan sesuai dengan rencana atau harapan, bisa membuat kita ini kehilangan sukacita. Pergumulan-pergumulan pribadi, kesulitan-kesulitan hidup secara pribadi secara pribadi ataupun yang terkait dengan pelayanan juga bisa membuat kita itu kehilangan sukacita dan kemudian memutuskan untuk berhenti pelayanan atau istirahat pelayanan. Kelelahan, rasa frustasi menghadapi keadaan bisa menghilangkan sukacita kita di dalam pelayanan. Dan ketika kita sudah mulai kehilangan sukacita, kita akan mencoba mencari alternatif. Bisa memilih untuk berhenti pelayanan, bisa memilih untuk istirahat pelayanan. Atau tidak jarang orang kemudian memilih meninggalkan gereja. Gereja ini gak sehat ya. Rasanya gereja ini gak sehat. Baik untuk tempatku pelayanan atau untuk tempatku bertumbuh. Jadi aku tak pindah cari gereja yang lain. Sebuah buku mengatakan itu adalah pola yang sering terjadi di dalam kehidupan para aktivis. Ketika tidak nyaman di satu gereja, dia kemudian memulai perjalanan pencarian gereja yang sempurna menurutnya. Tetapi pada kenyataannya di tempat yang baru akan menemui hal yang sama. Adanya pergumulan, adanya persoalan, hanya mungkin dalam bentuk dan baju yang berbeda. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah kenyataan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ini adalah fakta yang sering kali kita hadapi. Kita tidak bisa dan tidak selalu bisa mengatur situasi atau kondisi yang terjadi di dalam gereja kita. Kita tidak bisa mengatur agar pelayanan itu selalu lancar. Kita nggak bisa ngatur rekan kerja kita itu supaya pelayanannya selalu rapi dan menyenangkan. Kita nggak bisa ngatur para pemimpin atau pembuat jadwal itu membuat sesuatu atau membuat jadwal itu sesuai dengan harapan kita. Ada begitu banyak hal yang kita tidak bisa mengatur. Dan itu begitu mempengaruhi situasi hati dan sukacita kita. Kita tidak bisa mengatur apa yang di luar, tetapi kita bisa mengatur respon kita. Kita bisa mengatur bagaimana kita itu bersikap, bagaimana kita merespon, bagaimana kita berperilaku ketika terjadi situasi. Agar kemudian kita tidak kehilangan sukacita kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak di antara kita yang meletakkan sukacita kita itu didasarkan pada situasi atau keadaan di sekitar kita. Kita akan sukacita kalau pelayanan lancar sesuai dengan harapan, tercapai apa yang ditargetkan, kita merasa sukacita. Kita meletakkan sukacita kita kepada situasi hubungan di dalam pelayanan. Kalau hubungannya baik, menyenangkan, kondusif, sinergi,
kita sukacita. Tetapi betapa sering sukacita kita menjadi hilang karena kita meletakkan pada dasar-dasar yang demikian. Karena situasi yang semacam itu akan sangat mudah berubah. Kalau kita lihat tadi ada 8 alasan besar ya. Dan mungkin masih ada banyak alasan kecil-kecil lagi yang menyebabkan orang kehilangan sukacita. Tetapi ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa meletakkan sukacita kita ini pada dasar yang demikian. Karena situasinya akan ada banyak hal yang membuat kita itu kehilangan sukacita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kenyataannya di dalam pelayanan itu ada begitu banyak hal yang membuat kita kehilangan sukacita. Mungkin banyak di antara kita yang berpikir, wis gak usah pelayanan biar gak kehilangan sukacita. Bapak Ibu mikirnya gak boleh begitu ya. Mikirnya harus dibalik. Saya harus tetap melayani. Dan saya tetap bisa bersukacita. Karena saya tidak meletakkan sukacita saya itu berdasarkan hal-hal yang demikian. Lalu kita harus meletakkan sukacita itu pada dasar yang seperti apa? Apa yang menjadi alasan untuk kita itu tetap bersukacita ketika melayani? Meskipun punya rekan yang mungkin gak menyenangkan, meskipun mungkin semuanya tidak baik-baik saja, meskipun situasi yang kita hadapi mungkin tidak selalu seperti yang kita harapkan. Tetapi kita tidak kehilangan sukacita karena kita punya alasan yang mendasar tentang sukacita kita. Nah, hari ini kita belajar dari Mazmur pasal yang ke-100. Mari kita bersama-sama membuka dalam Mazmur pasal yang ke-100. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membacakan untuk kita semua. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita. Dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya turun-temurun. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu membaca bagian Mazmur 100 ini, Bapak Ibu tidak menemukan kata melayani, ya. Di sana hanya ada sejumlah kalimat dorongan untuk bersukacita, untuk menyembah Tuhan dengan bersukacita. Mari sekarang kita fokus melihat pada ayat yang kedua, ya. Dalam ayat yang kedua itu dikatakan beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita tidak menemukan kata bersukacitalah di dalam pelayanan atau pelayanan di dalam bagian ini. Tetapi bagian ini Daud mengatakan beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya ya, kata ibadah yang diterjemahkan oleh LAI menjadi kata ibadah. Itu sebenarnya berasal dari bahasa Ibrani aubat. Ya. Kata aubat yang berarti melayani, yang juga bisa memiliki arti melayani atau bekerja untuk. Ya. Jadi memang kata aubat ini bisa diterjemahkan beribadah. Tetapi kata ini juga memiliki makna. Itu melayani. Ya, karena itu kalau kita memperhatikan beberapa versi Alkitab, kita akan menemukan beberapa terjemahan gitu ya. Kalau yang bahasa Inggris itu baik King James atau Langham atau English Standard Version itu menggunakan kata serve, melayani gitu ya. Kalau kita lihat King James itu dia ngomong serve the Lord with gladness gitu ya. Kalau Langham itu malah mengatakan serve the Lord cheerfully gitu ya. Come into his presence with a joyful song gitu ya. Kesannya itu gembira gitu ya. Kemudian kalau English Standard Version juga menggunakan kata serve the Lord with gladness gitu ya.
Nah, kemudian bahasa Indonesia itu ada beberapa terjemahan juga ya. Alkitab yang terbuka gitu ya. Terjemahan Alkitab yang terbuka itu mengatakan mengabdilah kepada Tuhan dengan sukacita. Lalu Alkitab terjemahan lama. Jadi kalau kita ini kan Alkitab terjemahan baru. Bahkan sekarang ada Alkitab terjemahan baru yang kedua. Alkitab terjemahan lama itu menggunakan kata perbuatlah bakti kepada Tuhan. Jadi kata beribadah itu diterjemahkan dengan kata perbuatlah bakti kepada Tuhan dengan sukacita hatimu. Sementara versi firman Allah yang hidup itu menggunakan kata layanilah Tuhan dengan sukacita. Setiap versi ini mungkin ada perbedaan-perbedaan kecil. Tapi kalau kita perhatikan, itu sebagian besar mendorong kita untuk melayani Tuhan dengan hati yang gembira, hati yang penuh sukacita. Saya yakin Daud ini juga tahu ya waktu itu ya, bahwa melayani Tuhan itu tidak selalu penuh dengan sukacita. Karena itu Daud memberikan dorongan. Layanilah Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya itu dengan sorak-sorai. Karena Tuhan itu enggak senang loh kalau kamu melayani Tuhan itu dengan wajah cemberut. Ya. Tuhan itu enggak senang loh kalau kamu itu datang melayani Tuhan dengan hati yang bersungut-sungut. Tuhan enggak mau melihat kamu itu diperlakukan seperti budak yang disiksa. Sehingga ketika melayani Tuhan itu enggak dengan sukacita. Karena itu Daud mengatakan, layanilah Tuhan dengan sukacita. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Daud itu mengajak atau mengingatkan para pembacanya untuk melayani dengan sukacita, Daud juga memberikan alasan. Ketika engkau diajak untuk melayani dengan sukacita, kamu harus tahu sumber sukacitamu itu dari mana, gitu ya. Karena kalau kamu melihat keadaan, kamu melihat situasi, kamu lihat temanmu, kamu lihat pelayananmu, kamu bisa nggak sukacita, gitu ya. Karena itu ini loh alasan yang harus kamu pahami, yang harus kamu mengerti, dan yang harus menjadi dasar di mana kamu meletakkan sukacitamu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada dua alasan yang disampaikan oleh Daud. Yang pertama kita bisa melihat di dalam ayat yang ketiga. Di dalam ayat yang ketiga itu dikatakan demikian. Ketahuilah, ya, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita. Dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Daud ingin mengatakan kepada para pendengarnya pada saat itu dan juga kepada kita hari ini. Kamu itu harus melayani Tuhan dengan sukacita. Karena apa? Ingat, tahu, sadaro. Kalau kita ini adalah milik Allah. Ya, Tuhanlah Allah dan kita ini milik Allah. Kita itu adalah kawanan domba gembalaannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Daud ingin mengingatkan kepada orang Israel pada masa itu. Bahwa sukacita mereka itu bukan didasarkan oleh situasi atau keadaan yang sedang mereka hadapi. Tetapi sukacita mereka itu harus didasarkan kepada sesuatu yang lebih hakiki. Yaitu bahwa, hai kamu bangsa Israel, kamu itu jadi istimewa. Bukan karena kamu itu istimewa, kamu itu bangsa yang tegar tengkuk, kamu itu bangsa yang sulit diatur. Tetapi kalau kamu itu menjadi istimewa di hadapan Allah, itu bukan karena ada sesuatu yang baik dan istimewa dari dirimu. Tetapi kamu itu menjadi istimewa karena Allah itu menjadikan kamu umatnya. Karena Allah itu memilih kamu dari sekian banyak bangsa untuk menjadi umat kesayangannya. Kamu menjadi istimewa. Karena Allah itu memilih menyelamatkan kamu dan menjadikan kamu sebagai umat gembalaannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Daud mengingatkan orang-orang Israel pada masa itu bahwa sukacita mereka itu didasarkan oleh karena kita ini milik Allah. Kita ini umat atau domba gembalaannya. Demikian juga dengan kita hari ini. Kita ini menjadi istimewa. Dan dasar sukacita kita adalah kesadaran kita bahwa kita ini adalah orang yang seharusnya tidak berharga. Umat yang berdosa, yang seharusnya dihukum, yang seharusnya berada di dalam hukuman kekal.
Tetapi Allah yang berkuasa, Allah pemilik langit dan bumi, Tuhan segala Tuhan, itu memilih untuk menyelamatkan kita. Keistimewaan kita terletak pada karya penebusan yang Kristus lakukan untuk kita. Hubungan istimewa inilah yang seharusnya menjadi pengingat bagi kita, yang selalu mendorong kita untuk melayani Tuhan dengan sukacita. Jadi sukacita di dalam pelayanan kita itu tidak kita letakkan pada situasi atau kondisi. Tetapi sukacita kita itu diletakkan pada kesadaran kita akan hubungan istimewa yang kita miliki dengan Allah. Aku ini bukan cuma hamba. Aku ini bukan juga cuma pelayan Tuhan. Aku ini miliknya Tuhan. Umat gembalaannya Tuhan. Itulah yang membuat aku ini menjadi istimewa. Sukacita kita, kegembiraan kita diletakkan karena rasa syukur yang mendalam atas karya keselamatan yang telah Allah lakukan dalam hidup kita. Dalam Mazmur 3 itu dikatakan kamu itu adalah milikku. Bukan cuma milikku, kamu itu umat gembalaanku. Itu menunjukkan bahwa Allah itu menjadikan kita miliknya yang istimewa. Dan memelihara kita, menjaga kita, mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan dia memposisikan diri sebagai gembala yang memelihara domba-dombanya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, melayani dengan sukacita. Itu seharusnya menjadi sikap yang tepat ketika kita itu benar-benar memahami apa yang telah Allah lakukan bagi kita. Penekanan pada melayani Tuhan dengan sukacita mengingatkan kita bahwa menghormati Tuhan tidak dimaksudkan sebagai bentuk kerja keras, tetapi sebagai bentuk kesenangan. Kesadaran kita akan kasih dan kebaikan Tuhan, kesadaran kita bahwa kita adalah milik Allah, itu seharusnya mendorong kita untuk melayani Tuhan dengan sukacita. Bukan membuat kita menjadi budak yang bekerja keras dengan penuh pergumulan. Ini adalah alasan pertama mengapa kita harus senantiasa melayani Tuhan dengan sukacita. Walaupun mungkin kadang tidak menyenangkan keadaan. Mungkin kadang keadaan sulit dan menjengkelkan. Tetapi kita tidak boleh kehilangan sukacita kita karena situasi ini. Tetapi kita tetap boleh bersukacita karena kita tahu kita adalah milik Tuhan. Ya. Kemudian alasan yang kedua kita bisa melihat di dalam ayat yang kelima. Di dalam Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang kelima itu dikatakan demikian. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan di dalam Mazmur yang ke-100 ayat yang kelima ini Daud mengatakan. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa kita ini milik Tuhan. Dia itu umat gembalaan, kita ini umat gembalaannya. Dan di dalam ayat yang kelima Daud mengingatkan. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya turun-temurun. Ketika Daud itu mengatakan Allah itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Kesetiaannya itu tetap turun-menurun. Ada terjemahan yang lain atau versi yang lain itu mengatakan. Kasih setia Tuhan itu terus menerus dari generasi ke generasi. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk anak cucu kita. Kebaikan Allah telah dibuktikan saat Ia memberikan Kristus mati di atas kayu salib. Tetapi kasih dan kesetiaan Tuhan tidak berhenti sampai pada proses keselamatan yang Ia kerjakan dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Kebaikan Tuhan tidak berhenti hanya pada proses keselamatan yang Ia berikan kepada kita. Tetapi kasih dan kebaikan Tuhan itu terus menyertai kehidupan kita. Sebuah buku mengatakan ketika dikatakan Allah itu baik. Salah satu maksudnya adalah bahwa Allah itu baik dalam segala hal yang Ia lakukan. Mungkin di dalam perjalanan kehidupan kita, ada kalanya Tuhan itu mengizinkan kita masuk di dalam situasi-situasi atau keadaan-keadaan yang menurut kacamata kita itu tidak baik. Kadang Allah mengizinkan kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin tidak menyenangkan.
Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita melayani orang-orang yang menurut kita menjengkelkan. Seorang penulis mengatakan, kalau melayani Tuhan itu gampang, tidak akan jengkel. Yang problem itu melayani manusia, karena manusia itu seringkali menjengkelkan. Saya baca itu saya mikir, iya benar juga ya. Kalau ngomong melayani Tuhan, Tuhan itu mungkin gak rewel, mintanya gak macam-macam, tuntutannya gak banyak. Tapi kita itu berhadapan ketika melayani itu melayani manusia yang kadang tidak menyenangkan. Tetapi ketika dikatakan Tuhan itu baik, bagian ini mengingatkan kepada kita. Bahwa Allah itu dalam setiap tindakannya, dalam setiap keputusannya, dalam setiap hal yang ia izinkan kita alami. Allah itu baik. Selalu ada hal baik yang Allah sedang kerjakan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kata-kata ini kalau kita dengarkan saat situasinya baik, itu menghibur. Ya. Oh ya, Tuhan itu baik. Ya, Tuhan selalu baik. Aku percaya Tuhan baik. Tapi ketika kita ada dalam keadaan yang sulit, ketika kita ada dalam penderitaan, atau ketika kita itu menghadapi situasi pelayanan yang sepertinya tidak ada jalan keluar, rasanya sulit bagi kita untuk tetap mempercayai bahwa Tuhan itu baik. Satu ketika seorang bapak yang kehilangan anaknya yang masih muda bertanya kepada saya. Sebuah pertanyaan yang mudah, tetapi yang saya tidak tahu bagaimana cara jawabnya. Kalau Tuhan itu baik, kok Tuhan ngambil anakku yang masih muda? Anakku ini anak yang baik. Saat ini dia itu menjadi salah satu tulang punggung keluarga yang membantu kami sekeluarga. Kenapa Tuhan mengambilnya? Apa yang baik? Tidak gampang. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam iman kita, kita tetap mempercayai dan meyakini bahwa Tuhan itu baik. Segala sesuatu yang ia lakukan selalu baik. Dalam situasi sesulit apapun, Tuhan bisa mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Inilah yang seharusnya terus mengingatkan kita bahwa kita tetap bisa memiliki sukacita ketika melayani. Kemudian dikatakan kasih setianya itu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan itu dikatakan tidak berubah. Kasihnya itu konsisten, tidak bergantung kepada situasi kita. Betapa sering sebagai manusia kita itu kemudian gini, rasanya Tuhan lagi ngamuk ini sama aku gara-gara aku bikin salah. Ini rasanya Tuhan lagi menghukum aku. Tuhan wis tidak mengasihi aku ini gara-gara aku bikin salah yang besar, yang tidak termaafkan. Sering kan kita kadang-kadang merasakan hal yang demikian. Tetapi sebuah buku mengatakan bahwa kasih setia Allah itu tidak bergantung kepada situasi dan kondisi kita. Kasih setia Allah itu tidak berubah hanya karena kita mungkin gagal melakukan kehendaknya. Dan ini seharusnya menjadi penghiburan bagi kita. Menjadi dasar sukacita kita. Bahwa Allah dalam segala situasi dia baik. Bahwa Allah di dalam segala keadaan kasih setianya tidak pernah berubah. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah alasan yang seharusnya menjadi dasar kita untuk terus bersukacita di dalam melayani. Karena Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Ketika kita giat melayani, Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Ketika kita mulai kendor, Tuhan aku mulai capek. Tuhan aku butuh dikuatkan, aku butuh diteguhkan. Tuhan tetap baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Marilah kita mendasarkan sukacita kita kepada kesadaran dan pemahaman siapa kita ini di hadapan Allah. Bukan berdasarkan apa yang kita lakukan atau bukan berdasarkan apa yang orang lain lakukan kepada kita. Tetapi marilah kita meletakkan sukacita kita kepada kesadaran bahwa aku ini adalah milik Allah, umat gembalaannya yang ditebus dan dikasihinya. Kita itu meletakkan sukacita kita pada pemahaman bahwa Allah itu baik, kasih setianya tidak pernah berubah.
Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada setiap kita dalam perjalanan pelayanan kita sebagai anak-anak Tuhan. Baik yang sudah melayani maupun yang belum terlibat pelayanan. Biarlah kesadaran akan kasih dan kebaikan Tuhan. Kesadaran bahwa kita adalah milik Allah. Kesadaran bahwa Allah adalah gembala dan kita adalah umatnya. Kesadaran bahwa Allah itu baik dan kasih setianya tidak pernah berubah. Mendorong kita untuk melayani. Untuk setia melayani. Sekalipun mungkin ada banyak gumulan, tantangan, atau kesulitan. Biarlah kesadaran akan siapa diri kita di hadapan Allah. Dan bagaimana kasih setianya. Itu akan menolong kita untuk setia melayani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya memberikan waktu kepada setiap kita. Untuk berdiam diri di hadapan Tuhan saat ini. Untuk mulai mereview ulang. Sudah berapa lama saya melayani. Apa yang selama ini menjadi alasan saya untuk melayani. Apa yang selama ini menjadi daya dorong untuk saya untuk melayani. Atau mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang bergumul dengan pelayanannya. Yang mulai mempertimbangkan untuk berhenti melayani. Yang mulai mempertimbangkan untuk tidak lagi melayani. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Mereview ulang. Melihat kembali kasih dan kebaikan Tuhan. Memikirkan kembali perkara-perkara besar yang Allah sudah lakukan dalam hidup kita. Mengingat kembali perkara-perkara kecil yang membuat kita mengingat dan menyadari betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Agar kita tidak kehilangan sukacita kita di dalam melayani saat kita berhadapan dengan kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Saat kita berhadapan dengan keruwetan-keruwetan hidup. Saat kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin sulit untuk kita hadapi. Mari kita menundukkan kepala. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia dan kebaikan-Mu. Terima kasih karena Engkau kembali mengingatkan kami. Siapakah kami ini di hadapan-Mu? Kami adalah milik-Mu. Umat tebusan-Mu. Yang ditebus dengan darah yang mahal. Yang ditebus melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Kami adalah anak-anak Tuhan yang berharga di hadapan Tuhan. Tolonglah kami untuk senantiasa ingat siapa diri kami. Agar kami terus bersuka cita di dalam Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Untuk senantiasa mengingat kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah. Tolonglah kami dalam perkara-perkara besar maupun perkara-perkara kecil. Senantiasa menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak kehilangan sukacita di dalam hidup kami dan juga di dalam pelayanan kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Baik bagi mereka yang sudah melayani. Atau bagi mereka yang belum melayani. Atau mereka yang sudah pernah melayani dan saat ini berhenti melayani. Tuhan, kiranya Roh Kudus Allah sendiri yang akan terus berbicara, menguatkan, meneguhkan, mendampingi, menyemangati untuk kami terus melakukan pekerjaan bagi Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.